Halo teman-teman karakter people, kita kembali lagi di acara Ngopi Tipis ya. Kita kali ini ketemu dengan tamu istimewa, Miss Hijab Yogyakarta. Wah, oke. Di sini akan banyak cerita nih teman-teman, karena Kak Mia itu pengalamannya tidak hanya sebagai Miss saja. Banyak pengalaman-pengalaman yang lain. Mungkin Kak Mia langsung diperkenalkan ke teman-teman ya, langsung saja. Nanti kalau dari saya hanya pemanis untuk teman-teman di sini. Oke. Mungkin dari Kak Mia langsung spill kenapa kok Kak Mia itu bisa sehektik saat ini dan seberdampak ini. Mungkin dari teman-teman bisa mendengarkan. Oke. Halo teman-teman semuanya, salam kenal, aku Kak Mia. Teman-teman di rumah nih gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat gitu. Seperti yang udah disampaikan sama Mas Bahtiar tadi ya, aku sebagai Miss Hijab Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya sebagai Miss Hijab Sosial di tahun 2022. Dan alhamdulillah saat ini cukup berbagai aktivitas ya, mulai dari volunteeran, kemudian juga sebagai pengajar, kemudian juga freelancer. Nah kalau ngomongin soal volunteeran ini bakal banyak banget nih Mas Bahtiar nih. Mulai dari mana nih ceritanya nih? Mungkin ceritanya dari kenapa, why, kenapa kamu memutuskan diri untuk bahwa inilah jalan hidup saya. Saya ingin memilih volunteeran sebagai hal yang dituliskan dalam hidupmu. Kenapa kok tidak bisnis? Kenapa kok tidak jadi putri saja terus-terusan? Nah, kenapa nih? Kenapa? Oke, jadi kalau misal kita mau menggeluti sebuah passion itu ya Mas ya, kita kayak harus jadi pribadi yang generalis dulu nggak sih? Jadi pribadi yang general, yang mau mencoba apapun itu yang baru gitu. Kita keluar dari zona nyaman kita dan mencoba apa yang kita inginkan gitu. Misal aku dulu di zaman-zaman maba, aku sukanya hal-hal yang akademis banget nih teman-teman. Suka ikut LKTI, suka ikut lomba debat gitu kan. Kemudian beralih pada saat COVID waktu itu. Nah, aku nggak bisa eksplor banyak hal nih Mas. Jadi pada saat itu aku mulai beralih sebagai guru private, kemudian juga di tahun 2022 aku lanjut skripsian teman-teman dan aku burn out pada saat itu sehingga aku memutuskan untuk ikut volunteeran. Dan volunteeran pertama aku di tahun 2022 tepatnya di bulan Maret itu bareng kolaborasi dengan Bumi Schooler itu. Dan kita melakukan kegiatan di panti asuhan namanya Panti Asuhan As-Siddiqiyah selama 3 hari seperti itu. Nginep gitu? Betul, nginep kita Mas di sana. Dan itu awal mulanya masih self funded Mas, belum fully funded. Jadi aku emang masih pemula banget nih teman-teman, pemula gitu kan, yang namanya eksplor hal baru kan kita mau nggak mau harus berani ya Mas ya untuk mencoba ya Mas ya. Jadi di situ aku mulai mencoba hal baru, kemudian juga aku masih menjadi observer yang masih melihat teman-teman sekitar bagaimana cara berinteraksi dengan anak-anak dan lain sebagainya. Aku banyak belajar sih di situ. Berarti suka anak-anak ya? Awal mulanya nggak suka. Nggak suka awal mulanya. Awal mulanya nggak suka, tapi karena volunteeran jadi suka. Gitu. Jadi kayak energinya dapat lah sekarang ya. Betul banget. Terus ini satu lagi nih. Dulu yang mungkin diceritakan ya, yang volunteeran selama 3 hari 3 malam. Itu di panti asuhan. Betul. Lah terus di sana ngapain aja nih Kak? Apakah ada tenda, apakah ada kayak makrab gitu, atau gimana nih kira-kira? Kalau di sana kita kegiatannya banyak banget, bervariasi, mulai dari ada penanaman bibit pohon juga, kemudian juga outbound games juga ada, kemudian kita juga membuat prakarya, sampai malam keakraban itu juga ada Mas. Berarti itu memang dibuat rangkaian. Betul. Donaturnya ada ya? Donaturnya. Itu di situ kuncinya. Itu tidak fully funded. Tidak fully funded, itu masih self funded. Dalam Jogja. Betul, masih lokal Jogja teman-teman. Terus kemarin aku lihat kok kayaknya banyak kegiatan juga di luar pulau, itu ngapain ya Kak Mia ya? Terus kerjanya kapan tuh kalau gitu? Kerjanya kapan? Kita lanjut dulu yang pertama tadi Mas ya. Ngomongin soal volunteeran, awal mulanya kan aku masih di lokal Jogja nih ya. Kemudian pada saat itu aku lanjut lagi di bulan yang sama, masih bulan Maret, aku mulai eksplor tempat baru. Kemudian yang kedua itu di Pemalang Mas, di Pemalang, Jawa Tengah. Kemudian lanjut lagi setelah dari Pemalang, aku lanjut ke Lombok. Waktu itu partial funded dan cuma 200.000 aja. Itu ada semacam seleksi gitu ya? Betul, itu seleksi dan pesertanya cukup banyak Mas, dan aku merasa sangat beruntung banget bisa ketemu orang baru dengan biaya partial funded cuma 200.000. Kapan lagi kan kalau Lombok 200.000 sampai Lombok teman-teman? Iya benar, dan itu dibiayain loh teman-teman. Walaupun partial funded, tapi ini modal yang cukup bagus banget buat teman-teman pemula sebagai volunteer. Itu dulu yang mengadakan dari pihak mana nih Kak Mia kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu namanya Komunitas Visesa Foundation teman-teman. Ada foundation gitu ya, yang dia menyediakan program untuk keliling volunteering trip ya mungkin ya. Betul, itu di Lombok. Nah, hal apa saja nih yang kamu dapatkan antara pembedanya yang ada di lokal sama yang di luar pulau kira-kira?
Kalau ngomongin soal pembedaan sangat beda banget sih Mas, sangat kontras. Karena apa? Karena kalau misal kita di lingkungan Yogyakarta ya, apalagi Jawa, di daerah Pulau Jawa, itu pasti untuk akses pendidikannya mereka akan lebih mudah gitu. Nah, kalau misal di Lombok atau Bangka Belitung, aku juga pernah, aku sangat-sangat merasa kayak speechless banget. Speechlessnya kenapa teman-teman? Karena Mas tahu nggak kepanjangan SD? Sekolah dasar. Nah, sekolah dasar. Nah, teman-teman di sana tuh ternyata nggak tahu kepanjangan SD, Mas. Oh, taunya apa mereka di sana? Kalau misal ditanya apa kepanjangan SD, mereka jawabnya SD Mambalong. Apa nama SD-nya disebutin. Oh, gitu. Oke. Jadi bukan singkatan gitu, bukan, tapi kepanjangan nama SD-nya apa gitu yang disebutin. Itu agak miris sih, teman-teman. Ya, berarti literasi dasarnya pun di sana mereka belum kuat juga ya, kami ya. Betul banget. Itu sangat-sangat kontras banget dengan pendidikan yang ada di daerah 3T maupun daerah Pulau Jawa. Oke. Ya lumayan keren sih. Jadi kamu bisa melihat dari beberapa sudut pandang ya. Betul dari banget. Daerah yang sana, daerah yang maju, daerah yang non maju. Jadi bisa ke rekap ya. Kalau kayak gitu kan mungkin kamu bisa ambil kesimpulan dari beberapa lokasi, ada yang baik, ada yang masih kurang. Nanti kamu bisa semacam memodifikasi nih untuk menerapkannya di wilayah kamu sendiri menjadi seorang personal brandmu juga kan. Seorang Mia, istilahnya kan seorang yang berpengaruh di wilayah volunteering trip dan juga berbagi pendidikan dengan cara yang lain dan fenomenal gitu ya. Oke. Nah, ini selain dari volunteering tadi kan banyak tuh. Itu ada yang fully funded juga kan? Betul. Yang fully funded di mana nih Kak Mia? Oke, yang fully funded alhamdulillah aku berkesempatan di Bangka Belitung teman-teman di tahun 2022 juga masih sama, tepatnya di bulan Mei waktu itu. Jadi aku sempat self funded kemudian partial, kemudian baru fully funded. Nah, kalau fully funded sendiri kan setahu saya itu kalau ada beasiswa atau enggak bisnis ya, mungkin ya. Nah, ini ternyata volunteering ada ya? Ada nah, juga. Nah, feedbacknya bagi si pemberi dana itu dia dapat apa nih Kak Mia? Programnya kah atau mungkin dia memang sengaja untuk amal atau bagaimana nih kira-kira? Nah, biasanya motifnya beda-beda sih Mas. Ada yang karena amal gitu kan, ingin berbagi, tapi juga ada yang exposure. Oh, exposure. Salah satunya ya. Betul. Oke. Ya menarik juga sih ya. Kamu juga dapat ilmunya dari yang pemberi dana, dapat exposure atau yang lain lah ya. Terus ya sekalian juga untuk memajukan bangsa ya melalui beberapa program. Nah, kira-kira ini berjalan udah berapa lama nih Kak Mia? Dari kegiatan-kegiatan itu sampai saat ini itu masih nggak? Oke, kalau volunteeran alhamdulillah dari tahun 2022 aku masih berjalan sampai tahun 2024 teman-teman. Kurang lebih sudah 2 tahun ya Mas. 2 tahun ya? Iya, 2 tahun lebih. Covid itu gimana nih? Kan belum keluar-keluar tuh. Tapi terus online kah atau gimana tuh kira-kira? Oke, kalau pada saat Covid aku ikutnya volunteer yang campaign gitu sih Mas. Oh, campaign. Tentang pendidikan atau isu-isu yang lagi hype. Tapi online? Iya betul, online. Ya. Dengan bikin video biasanya. Oh, oke. Konten ya. Betul. Keren. Nah, itu kan wilayahnya di pendidikan dan sosial ya berarti ya. Ini kalau Kak Mia sendiri nih kira-kira kemarin kan aku lihat-lihat kayaknya jadi Miss Hijab juga ya? Iya, betul. Makanya, nah itu gimana tuh? Kok bisa nyambungnya dengan volunteer itu atau memang Miss Hijab itu cerita yang terpisah nih kira-kira? Oke, kalau Miss Hijab sendiri sebenarnya masih ada sangkut pautnya dengan volunteer. Cuma pada waktu itu aku belum banyak pengalaman di bidang volunteer. Dan ternyata alhamdulillahnya di pertengahan tahun 2022 aku diamanai sebagai Miss Hijab sosial teman-teman. 2022 ya? Betul. Oh, ada berapa istilah toh kalau Miss Hijab? Ada, tadi kan Miss Hijab sosial. Betul. Ada Miss Hijab yang lain juga ya? Jadi kalau misal di winner itu ada Miss Hijab Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 sebagai winner pemenang, akan tapi konsentrasinya itu di bidang keperempuanan gitu. Ya. Saya sebagai runner up nih, runner up pertama itu Miss Hijab sosial. Kalau runner up kedua sebagai Miss Hijab pendidikan. Dibagi-bagi gitu ya. Kayak Putri Indonesia. Jadi ini Putri Putri Hijab ya? Beda, beda ya. Ada Miss Hijab, ada Putri Hijab.
Ini yang beda, ada juga. Beda. Miss dan Putri beda ya? Beda. Oh, bedanya apa nih kalau boleh tahu? Wah, Oke, jadi kalau penasaran Putri ya Hijab aku. itu influencer, jadi biasanya mereka sangat identik dengan membuat konten, Putri gitu kan. Hijab. Nah, exposure dan lain sebagainya. Tapi kalau misal Miss Hijab itu sendiri, konsentrasinya ya pada isu-isu pendidikan, keperempuanan, sosial, seperti itu. Jadi mereka ada program kerjanya. Oke, berarti kalau Putri dia lebih ke exposure dan lebih mirip condong ke industrial ya? Betul, industrial. Nah, kalau yang Miss Hijab, dia lebih ke pengembangan self development dan juga masyarakat sekitar. Oke, saya jadi paham. Banyak ilmunya nih ternyata ya. Oke. Nah, terus Miss Hijab udah 2022. Oke. Setelah itu berjalan berapa lama nih? Kalau setelah menang winner gitu misalnya. Dapat amanah berapa lama nih kira-kira? Kurang lebih selama 1 tahun menjabat, teman-teman. Oke, 1 tahun. Nanti ada pergantiannya lagi. Betul. Oke. Nah, itu kemarin kayaknya aku juga ketemu sama duta-duta hijab juga ya. Oh iya? Iya. Oke. Berarti mungkin salah satu ada beberapa temanmu juga ya mungkin ya? Iya, bisa jadi sih. Yang 2023, 24 gitu loh kayaknya. Oke. Nah, terus ini ngomong-ngomong ya terkait dari ini Miss Hijab udah dapet, volunteering trip dapet, terus pendidikan juga oke ya. Nah, cantik juga oke. Nah, terus sekarang kira-kira hal apa lagi nih yang mau digali dari Kak Mia sendiri gitu loh. Berdampak sudah. Kira-kira aku harus ngapain nih? Setelah itu semua sudah tercapai, kira-kira akan lebih berdampak ke wilayah apa lagi nih kira-kira? Monggo Kak Mia. Aku pernah dengar kata orang tuh suka ngatain aku kayak gini. Gimana? Kamu volunteeran doang jadi apa sih gitu? Wah, ada yang kayak gitu? Iya, ada yang ngatain kayak gitu. Kayak biar apa sih volunteeran terus kan nggak dibayar gitu. Kamu nggak dapat duit dan lain sebagainya kayak gitu kan. Itu sempat terusik di pikiran aku waktu itu. Tapi ternyata setelah aku jalani, volunteeran itu nggak cuma soal kebermanfaatan aja, tapi juga bisa loh untuk menunjang karir kita, teman-teman. Oh, gitu. Bisa kah? Bisa banget. Gimana caranya gitu? Bisa gitu. Mungkin teman-teman ngerasa kayak volunteeran kalian nggak dibayar gitu kan, capek, ngeluarin tenaga, ngeluarin energi gitu kan. Itu bagi orang yang tidak menikmati. Ya? Bisa jadi. Akan tapi kalau misal kita enjoy menjalaninya gitu kan, bisa memaknai kehidupannya teman-teman. Ternyata dengan pengalaman-pengalaman kalian jadi volunteer itu bisa loh untuk menunjang karir kalian. Contoh kalau aku pribadi ya Mas ya. Contoh. Aku nggak punya background pendidikan sebelumnya. Background pendidikan yang khusus jurusan pendidikan ya kan aku dari perbandingan mazhab nih ya, hukum. Hukum. Dan sekarang aku hukum. Dan aku lagi konsultasinya di pendidikan karena aku juga sebagai pegiat pendidikan di komunitas pendidikan Sekolah Gajah Wong seperti itu. Itu aku nggak punya background pendidikan sama sekali gitu kan. Murni ya? Murni, nggak tahu gimana cara bikin RPP, bikin rapat tuh nggak tahu Mas sebelumnya Mas. Tapi dengan pengalaman volunteer yang kita punya gitu kan, itu ternyata bisa loh kita gali lebih dalam lagi dan kita bisa lebih tahu banyak ilmu-ilmu yang kita belum tahu sebelumnya gitu. Mungkin kalau misal kita belajar tentang perkembangan anak itu kita harus kuliah di pendidikan ya Mas ya. Tapi aku bisa belajar langsung dari mereka dan itu aku lakuin setiap hari. Jadi di Sekolah Gajah Wong itu Senin sampai Jumat. Dan itu aku banyak pelajaran dari situ dan itu juga bakal bermanfaat banget untuk karir aku. Contohnya lagi pada saat aku membuat konten kreator ya Mas ya. Sebagai konten kreator aku juga konten kreator juga ya ini ternyata kebuka juga konten kreator di Kelana Kids teman-teman. Jadi di sana aku juga ada proyek untuk membuat konten tentang edukasi begitu parenting dan itu juga dari pengalaman volunteer aku bisa pakai loh. Gitu. Nyambung ya ternyata. Nyambung juga. Terus menjadi MC juga. MC buat anak-anak itu juga dari pengalaman volunteer. Gitu. Berarti dapat banyak hal juga ya ternyata ya. Dari volunteer tuh banyak hal yang bisa kita pakai teman-teman. Ya, asal dia itu mungkin peka dan mau mengambil ilmunya ya Kak. Betul sekali. Berarti yang penting kan aware aja kan. Entah apapun itu bentuk dan wujudnya, kita pasti akan dapat manfaatnya. Mungkin tidak langsung, perlu waktu dan nanti kita tahu sendiri. Kan? Berarti ini kok kayaknya paket lengkap ya. Ada volunteernya, Miss Hijab, terus tadi konten kreator pula. Konten kreator ini di mana? Konten kreatornya Kelana Kids. Kelana Kids. Itu sebagai apa nih? Kalau boleh tahu nih Kak. Ini kan kita mumpung lagi konten, mungkin konten kreator kalau di Kelana Kids itu gimana nih kira-kira? Aku di Kelana Kids sebagai konten kreator, tepatnya di sosial media spesialis. Jadi nggak cuma produksi konten, aku juga analisis di sana. Analisis konten. Iya betul. Bagaimana perkembangannya, apa yang lagi hype, tren-tren yang lagi viral itu apa aja itu aku juga bantu analisis. Buat videonya juga atau tidak? Betul, mulai dari pembuatan konten planner gitu, konten planner, terus produksi video sampai hasil jadi itu aku semua. Mandiri semua? Iya. Berarti wujud produknya apa kalau di Kelana Kids ya? Short video gitu, terus nanti di-share atau gimana?
Oke, kalau di Kelana Kids aku pakai Reels kalau di Instagram. Oh, Reels ya. Kita juga mirror juga di TikTok seperti Oh, berarti dua itu media sosial. Betul. Yang dipakai Instagram sama TikTok. Oh, gitu, okay. Apa itu akunnya kalau boleh tahu? Akunnya namanya Kelana Kids. Oh, Kelana Kids. Kalau Kak Mia, Kak Mia gitu ya? Iya, kalau Instagram aku namanya kak.mia. Oke, Kak.Mia. Nah, oke. Kenapa kok yang diangkat dari namamu adalah Mia? Nah, ataukah memang untuk memudahkan orang mengingatnya atau bagaimana nih kira-kira? Oke, kalau nama orang tua aku memberi nama dengan Islamiyatur Rahmah, Ya. sebagai artinya tuh orang Islam yang mendapatkan rahmat kasih sayang seperti kok nggak itu. rohmahnya atau Islamnya gitu? Nah, kalau itu aku juga nggak tahu sih, karena dari kecil dipanggilnya Mia gitu. Oh, Akhirnya Mia. ke bawah-bawah sampai dewasa Mia Oh, terus. jadi gitu. personal brand juga. Betul. Itu malah lebih gampang. Username Instagram aku juga aku tulis Kak Mia. Oke. A-nya 5 ya teman-teman ya. Ya, A-nya banyak banget ya. Oke, berarti memang itu yang diangkat untuk personal brandmu ya, sebagai nama Kak Mia gitu. Betul. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong nih, kamu kan kayaknya banyak interaksi dengan anak-anak nih. Kalau anak-anak kan energinya biasanya dia masih baik gitu lah, positif banget gitu lah, di energi beta gitu ya mungkin ya. Nah, itu gimana sih kalau untuk kayak misal kamu mendongeng kan juga pernah kan, mendongeng terus kayak anak-anak juga untuk memanage anak-anak kan nggak segampang orang dewasa atau yang sudah berintelek ya. Istilahnya kita harus berinteraksi dengan mereka dengan cara yang paling menarik dan diminati oleh mereka. Itu gimana nih cara-caranya singkatnya nih Kak Mia? Oke. Setiap kegiatan yang aku lakuin adalah seni menurut aku, Mas. Seni dan setiap orang tuh punya seninya masing-masing gitu kan. Kalau misal kita compare nih Najwa Shihab sama Deddy Corbuzier, kira-kira sama nggak cara mereka public speaking? Beda banget dong, teman-teman. beda. Nah, kalau misal kita volunteeran juga antara aku sama Mas Bahtiar, kira-kira beda nggak cara pemberiannya? Kayaknya beda dong. Pasti bakal beda. Nah, karena aku concernnya di bidang volunteer pendidikan anak-anak gitu kan. Dan akhirnya aku merasa jam terbangku juga tinggi di anak-anak. Dan itu cukup challenging banget di awal. Challengingnya gimana? Karena karakter mereka tuh pastinya beda-beda ya Mas ya. Dan itu kita ketemunya nggak panjang, kita cuma sekali 2 hari. Dan mau nggak mau kita harus ketemu mereka tuh tetap cheerful, tetap semangat kayak gitu. Karena apa? Karena energi yang kita berikan itu akan nular ke mereka Mas. Makanya itu. Karena ternyata energi itu menular. Betul banget. Kalau misal kita ngerasa kayak aduh lagi suntuk terus ketemu anak-anak juga bakal bad mood. Tapi kalau misal kita cheerful, kita bahagia, aku yakin anak-anak juga ikut bahagia teman-teman. Berarti yang ditata adalah dalam dan luarnya. Agak susah itu ya. Input dan outputnya. Iya. Oke. Menarik ya kalau untuk dipelajari dan digali gitu ya dari beberapa hal, karena justru aku lihat adalah Kak Mia ini seorang sosok yang memang dia kalau ke anak-anak untuk dalam berbicara itu kayak penyayang banget gitu loh. Jadi kayak kok bisa ya energinya itu se-cheerful ini gitu dan konsisten gitu. Enggak yang maksudnya setelah itu paling berapa hari udah habis gitu kan, enggak terus menerus. Tapi fun fact-nya aku introvert loh Mas. Tapi dasar. Tapi kan kita orang yang mau belajar terus. Betul, ya kan? sih kalau itu. Berarti kuncinya adalah kita harus mau tetap belajar terus kan ya. Tekun. Berkembang, grow up. Disitulah sebenarnya kan. Betul. Banyak orang-orang ekstrovert cuma main doang, mereka nggak dapat produk atau apapun juga ada gitu. Ya kita karena mau berkembang aja sih. Iya, betul. Kadang introvert tuh suka dipandang sebelah mata nggak sih? Biasanya. Introvert kayak ya udahlah aku nggak usah banyak ngomong gitu kan. Ya, kadang orang berpikir seperti itu kan. Tapi ternyata kalau misalnya kita punya kemauan, itu bisa loh kita eksplor lebih banyak lagi. Dan untuk public speaking ternyata justru arahnya yang lebih pas dan penyampaiannya oke, malah justru yang introvert loh. Kalau udah kena, aku dapat riset sih, membacanya dari riset ya. Kalau dia memang sudah berani muncul dan dia sudah dapat, malah justru itu lebih powernya lebih oke. Terus ini Kak Mia ini ngomong-ngomong kan tadi ada kegiatan di sekolah Gajah Wong. Itu komunitas atau apa? Kalau Gajah Wong itu komunitas belajar teman-teman, yang mana kurang lebih sudah lama banget ya, dari tahun kayaknya udah 2006. Lama deh. 2006 itu aku masih SD Mas. Itu masih SD dan awal mulanya memang sekolah Gajah Wong ini diperuntukkan untuk teman-teman marginal. Jadi kebanyakan orang-orang pada saat itu masih bekerja sebagai pemulung, pengamen pada saat itu. Dan mereka memiliki anak-anak. Sehingga mereka bingung kan, masa anak-anaknya mau diajak ngamen, mau diajak gitu kan, ya enggak kan. Akhirnya dibukalah komunitas belajar ini dan anak-anak tersebut belajar di sana. Awal mulanya seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu kan mulai berkembang nih ya Mas, ya nggak mungkin dong jadi pemulung terus, nggak mungkin jadi pengamen terus. Akhirnya mereka udah mulai punya berbagai mata pencarian seperti wira swasta gitu dan lain sebagainya.
Sehingga kemudian yang pada awal mulanya sekolah ini hanya diperuntukkan untuk teman-teman marginal, tapi sekarang kita bisa loh jadi sekolah inklusi gitu. Jadi nggak cuma teman-teman yang normal aja, teman-teman yang difabel juga kita ada, Mas. Gitu. Dan itu sekolahnya gratis, teman-teman. Itu berarti bisa semacam dikonversi gitu nggak? Dikonversi secara formal? Karena sekolah kita nggak terafiliasi dengan pemerintah ya teman-teman ya. Tapi kalau misal nanti dari teman-teman sekolah Gajah Wong ini ingin melanjutkan ke SD, kita punya raport. Oh, gitu. Itu bisa ya dimanfaatkan itunya. Bisa. Oh, oke. Berarti itu kayak sekolah pra formal gitu ya, sebelum melangkah ke SD atau yang lainnya gitu. Betul. Ya. Rata-rata anak kecil ya? Iya, dari kita ada 2 kelas ya, kelas akar dan juga kelas rumput kalau sekolah paginya. Ada akar, ada rumput nih. Gimana nih? Gimana menarik Kelas banget. akar ini usia 3 sampai 5 tahun. Oke. Kalau kelas rumput itu usia 5 sampai 7 tahun. Oke. Itu yang mengajar ya Kak Mia ini? Betul. Ada berapa orang Kak Mia? Kalau misal fasilitator tetapnya kurang lebih ada 6 orang, ada tapi 6 orang. kita juga ada volunteer setiap harinya. Oh, volunteer lepas gitu ya? Betul, volunteer itu kewajibannya hanya seminggu 2 kali hadir. Oke. Karena itu free ya. Betul. Oke, kalau yang tetap berarti ada hal yang lain gitu ya. Oke. Foundernya siapa kalau boleh tahu Kak Mia? Oke, kalau founder ini sebenarnya kita dulu gimana? Kebutuhan bersama sih Mas. Jadi nggak ada founder khusus gitu, nggak ada kan, tapi ini emang hadir dari kebutuhan masyarakat setempat. Bentuknya? Warga Ledok Timoho. Oh ya, berarti itu kan kayak komunitas. Terus yang mengusulkan bahwa itu program itu ada itu dari siapa nih awal? Dari warga. Oh, dari warga. Iya, jadi warga sepakat untuk membangun komunitas itu. Oh, bareng-bareng berarti. Betul. Ya. Di Gajah Wong. Betul, namanya di Ledok Timoho. Oh, Ledok Timoho. Itu di samping Sungai Gajah Wong. Oh, berarti dekat UIN ya? Betul, dekat UIN, belakang APMD namanya. Oke, daerah-daerah sana ya berarti ya. Iya. Oke. Menarik sih itu, dan sampai sekarang masih berjalan ya? Masih berjalan. Udah berapa lama berarti itu? Dari tahun 2006, berarti berapa? Lama udah banget belasan ya? tahun belasan ya? tahun ya? 2006 aku masih SD juga kayaknya. Masih SD, berarti kita seumuran. Kayaknya seumuran deh. 2006 SD kelas 6 sih. Udah lulus, udah lulus. SD kelas 1. Oke. Aduh, bisa diketahuan ya Tuhannya. Oke. Terus berarti menarik ya. Berarti kalau uniknya di Jogja itu ada hal-hal yang seperti itu ya, ada pendidikan yang kritis dan juga inklusivitasnya itu ada gitu ya. Mulai dari kesadaran-kesadaran masyarakat. Dan ternyata ada anak-anak muda yang peduli, kayak Kak Mia ini contohnya ini. Oke. Itu udah. Terus ini Kak Mia ini kan udah banyak banget nih. Kamu udah lulus juga ya? Alhamdulillah udah lulus. Terus kalau untuk rutinitas selain dari aktivitas yang banyak tadi dan juga menarik dan menunjang dirimu, kira-kira kegiatan lain yang untuk menunjang kayak pekerjaanmu, mengajar juga kan ya kalau nggak salah ya? Betul. Nah, itu mengajarnya gimana Kak Mia? Membagi waktunya itu gimana nih Kak Mia? Oke, membagi waktu. Jadi kalau misalnya aku sharing tentang membagi waktu, aku tuh punya kalender khusus. Gimana tuh? Buatnya di mana? Google Calendar gitu di handphone. Dan aku catat itu kegiatanku di weekend apa, di weekday itu apa. Karena apa, kalau misalnya kita nggak catat, kita cuma manusia Mas ya, kadang bisa lupa gitu teman-teman. Jadi akhirnya aku catat mulai dari aktivitasku di pagi hari aku ngajar, kemudian siang tuh biasanya aku break, aku bisa istirahat atau prepare buat ngajar lagi, dan dilanjut sore sampai maghribnya aku juga ngajar. Ngajar itu lagi Tapi weekday. kalau misal weekend nih, aku biasanya suka dapat freelancer gitu teman-teman, entah itu proyek untuk memfasilitasi outbound gitu, kemudian juga bisa konten kreator dan lain sebagainya, biasanya aku lakukan di weekend. Oh, weekend. Jadi finansialnya dari situ penunjangnya. Berarti jalan semua ya? Betul. Saya kira volunteeran terus kan ya, tetap ada balance-nya ya. Betul. Mungkin teman-teman akan ngerasa kayak volunteeran terus duitnya dari mana? Iya. Nah, duitnya itu yang dari sore sampai malam itu kerja. Karena volunteeran diri sendiri jangan juga dilupakan. Ya kan, harus balance. Soalnya ada kasus-kasus yang biasanya dia terlalu asik di volunteeran dan nyaman, malah justrunya dirinya dia lupa, dilupakan, kewajibannya malah terlewatkan. Jangan sampai lah seperti itu ya teman-teman ya. Tetap harus balance. Betul. Oke, mantap sih ini. Jadi baru bisa istirahat kalau sore, kalau weekday jam? Kalau weekday biasanya siang. Oh, siang. Siang. Tapi kalau malam sampai nggak istirahat sih. Nggak istirahat. Malam sampai jam berapa biasanya? Malam biasanya sampai jam 9. Jam 9. Jam 8, jam 9. Oke, setelah itu kan bisa istirahat kan? Ya, setelah itu istirahat, prepare lagi buat besok ngajar lagi. Oke. Ya. Gitu, Lumayan ya. Oke. Berarti ada, setiap orang memiliki pergantian waktu yang berbeda-beda nih ternyata nih. Oke, pergerakannya.
Ini lumayan padat ya. Aku lagi bayangin nih jadi Kamiya nih. Oke. Tapi kalau misalnya kita suka kan kita bakal enjoy. Iya, ya iya, enjoy. Jadi kayak nggak berasa aja tiba-tiba Iya. udah weekend lagi nih, tiba-tiba udah akhir bulan, Iya, nggak berasa banget sih. benar. Dan uniknya adalah selalu ketemu orang yang baru ya, dan bisa belajar hal baru di situ. Upgrade-nya cepet banget pasti tuh. Contohnya ketemu Mas Bahtiar. Oh, oke. Iya, kemarin kita ketemu karena di komunitas kan, ya benar. Itu cepet banget ya. Langsung aja nih kayaknya masuk nih gitu podcast gitu. Oke. Nah, ini Kak Mia kan udah let it flow ya, udah mengalir, udah berjalan di Jogja. Ada keinginan untuk keluar Jogja atau memang akan menyetelkan diri di Jogja nih Kak Mia kira-kira? Oke. Sebenarnya kalau misal aku boleh pilih ya, aku masih pengen tetap di Jogja sih daripada di Bali. Soalnya kalau misal aku balik ke Bali ya teman-teman ya, bukan nggak kangen tempat tinggal, bukan. Akan tetapi kalau misal aku di Bali, aku ngerasa kayak karir aku mulai dari nol lagi. Sedangkan aku di Jogja ini aku udah punya banyak relasi, channel aku udah terbangun di sini. Dan aku merasa aku udah cocok di Jogja. Benar. Apakah kita akan menjadi warga Jogja? Aku juga nggak tahu ya teman-teman. Tapi kalau aku boleh berharap, aku pengen di Jogja. Dan Jogja juga terkenal dengan pendidikan yang sangat baik. Aku pengen punya keluarga kecil di sini, gitu, dengan anak-anakku yang bisa eksplor banyak hal baru di sini. Gitu. Aktivitas di Jogja tuh banyak banget dan aku harap anak-anakku bisa mengeksplor itu nanti. Ya setuju sih, aku juga kayak gitu sih. Aku juga memang bukan asli Jogja ya, pendatang, tapi karena memang sesuatu hal yang dibangun di sini sudah lumayan kan juga memang sayang juga kalau harus berpindah mau nggak mau walaupun tidak dari nol banget, tapi di wilayah yang berbeda otomatis area sirkulernya pun berbeda ya. Potensinya berbeda. Ini Kak Mia ngomong asli Bali kah? Aku kelahiran Jawa. Kelahiran Jawa. Tapi tinggal di Bali teman-teman. Oh tinggalnya di Bali. Iya, KTP Bali. Oh KTP-nya Bali. Di mana daerah? Di Badung. Oh Badung. Oh dekat Badung itu ya? Badung tuh gede sih, kalau di Jogja Sleman. Oh, oke. Ada Badung. Berarti Bapak Ibu di Bali. Di Bali semua, adik-adik juga di Bali. Oh, keren ya, dari Bali ke Jogja ya. Biasanya yang Jogja pengen ke Bali. Ini iya, kebalik ya, dari ini kebalik ya. Jogja. Karena udah sering di sana nih kayaknya. Iya, tapi kalau di rumah beda sih. Oh iya. Nggak bisa se-explore di sini. Oke. Ya karena memang jalannya di sini mungkin Kak Mia. Betul, amin. Ya, kita jalannya di sini jadi ya sudah. Dan tidak semua orang bisa untuk stay settle di sini. Betul. Kesempatannya kan yang untuk terbuka untuk masing-masing beda-beda tuh. Betul. Rata-rata yang orang Jogja pun malah dapat jalannya di luar juga ada. Ya banyak ya, sih. Kan? Oke, nggak apa-apa sih, ini menarik banget sih ya. Nah ini kira-kira Kak Mia, ini kan kita udah ngobrol banyak nih. Tadi volunteeran, oke. Kamu berarti konsennya lebih ke anak muda dan anak-anak ya. Betul. Kira-kira dari mereka sendiri nih, kalau anak muda yang mungkin sekitar umur belasan itu sering interaksi juga nggak Kak Mia? Kalau untuk di komunitas? Oke, kalau di komunitas biasanya aku juga ngisi di panti asuhan. Panti asuhan. Juga bervariasi, mulai dari anak-anak sampai remaja juga ada, Mas. Oke. Dan cara nge-treat mereka pun sangat berbeda sekali, kan? Gitu ya. kan. Kalau misalnya kita nge-treat anak-anak remaja, kita nyanyi-nyanyi, kira-kira mereka having fun nggak? Belum tentu sih. Bahkan mereka akan ngerasa kayak risih, apa sih nih orang yang nyanyi gitu kan? Apaan sih? Beda halnya ketika kita interaksi dengan anak-anak mungkin akan banyak bergeraknya, nyanyinya, begitu kan. Jadi kita harus menyesuaikan tempat aja. Oke. Ya, patrapnya dapat nih. Oke. Berarti posisinya harus pas. Bener, audiensnya harus dapat juga. Kita harus tahu karakter mereka itu seperti apa. Yang lagi rame mereka juga apa gitu, harus masuk ke dunia mereka gitu. Aku juga punya murid yang anak SMA, dia suka main Mobile Legends, Free Fire gitu, aku juga cari tahu, Mas. Bahkan kita kalau udah selesai ngaji gitu, kita suka mabar. Iya. Kamu mabar bareng tuh? Iya, main bareng. Gitu. Dengan itu juga kita bisa membangun bonding sama mereka, dan mereka juga lebih happy gitu kalau ketika habis ngaji. Oke, mantap sih. Habis ngaji langsung mabar ya? Langsung mabar, boleh. Ini siapa nih anak-anaknya yang mabar nih? Itu rata-rata anak SMA ya? Anak SMA, SMP. Oh ya, SMA. Ini kan juga MC juga ya kamu ya? Oh MC juga, kadang tak lihat juga sering MC, dongeng juga kan ya. Kalau boleh tahu, kalau dongeng itu biasanya bercerita tentang apa nih? Apa ada semacam storyteller yang sudah terbangun atau memang sesuai dengan permintaan biasanya nih Kak Mia? Oke, kalau aku kebanyakan dari request sih. Jadi waktu itu pernah ngisi di suatu desa wisata itu tentang telur asin. Jadi cerita yang aku bawakan tentang telur asin. Pernah juga di pantai itu ceritanya juga tentang laut waktu itu. Terus pernah di panti asuhan itu ceritanya tentang kesehatan, edukasi kesehatan. Jadi aku ngisinya tentang edukasi kesehatan, tentang sikat gigi, menjaga kebersihan diri dan lain sebagainya.
Oke, berarti lebih ke request mereka apa? Betul. Nanti kamu yang ngelola storytellernya aja ya, Iya, yang menarasikan dirimu juga. Betul. Berarti mereka nggak memberikan teks narasi kan ya? Iya, Hanya biasanya ada yang buku juga Oh, ada sih, yang buku. tergantung sih Oh, oke. kebutuhannya seperti apa. Berarti sesuai request ya. Betul sekali. Bisa disesuaikan. Iya. Kalau untuk biaya bisa di Link di bawah. Oke, oke. Mantap lah nanti. Oke. Nanti kan siapa tahu nih teman-teman perlu ada yang terkait storyteller, MC juga bisa ya Kak Mia ya. MC dari semua hal ya. Oke. Tapi lebih sering apa biasanya? Lebih seringnya ke anak-anak. Oh, anak-anak. Oke. Event anak-anak. Having fun gitu ya. Oke. Yang butuh nyanyi-nyanyi, gerak-gerak. Nah, itu biasanya aku itu. Oke. Pantas. Keren. Oke, nih Kak Mia nih, kita udah ngobrol banyak. Kira-kira kita bisa belajar banyak dari Kak Mia nih. Mana yang kegiatan-kegiatan prioritas dan juga kewajiban tetap kita rangkul ya Kak Mia ya, dan juga tetap dihidupkan bersama. Jangan ada ketimpangan sebelah ya, kuat yang mana, yang satu terhilangkan. Jangan ya, harus seimbang semuanya ya Kak Mia untuk menunjang pertumbuhan kita juga ya, dan juga kan harus mandiri juga ya secara finansial ya. Oke. Nah ini ngomong-ngomong Kak Mia, ada pesan-kesan nggak nih untuk anak-anak muda dan anak-anak Kak Mia nih yang mungkin siapa tahu sedang nonton Kak Mia Hello juga Kids gitu ya? Hello Kids atau gimana Hello nih? Kids, this is your mom. Oke. Aku mengutip quotes favorit aku Mas, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, namun ketakutanlah yang membuat kita sulit. Mungkin kita sebagai anak muda suka takut untuk melangkah, teman-teman, suka ragu untuk memulai sesuatu hal yang baru, suka takut untuk masuk ke zona yang baru, zona nyaman gitu. Nah, aku harap teman-teman semuanya itu jangan pernah takut lagi, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena apa? Suatu yang besar itu dilahirkan dari hal-hal kecil yang sering kita lakukan. Wih, dan terus-menerus ya konsisten. Betul, harus konsisten. Oke, berarti kan kuncinya sebenarnya adalah di ketekunan dan kegigihan ya Kak Mia. Betul. Dan mau mencoba. Oke, mau ya. Oke, iya. Mau. Dan yo memang ada kutipan juga. Ini karena saya bin Abi Thalib, saya juga harus religius ya. Boleh. Karena Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Betul, ternyata. Setuju. Oke, mungkin teman-teman Ngopi Tipis dan Karakter People kita sampai di sini dulu ya. Kita kembali dengan Kak Mia yang lain mungkin ya. Oke, bye-bye.